Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Darmawan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizal. 1. Diagnosis jiwa melalui critical thinking. Pokok bahasan 1. Mengenali diri sendiri. 2. Critical thinking, alat diagnosis jiwamu. 3. Identifikasi sifat jiwamu. 4. Kenalilah penyakit hatimu. 5. Obati penyakitmu dengan tauhid. Saya akan menjelaskan beberapa bagiannya. Pertama, mengenali diri sendiri. Nabi bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya maka telah mengenal Tuhannya. Dilanjutkan oleh Imam Ghazali berkata, ketahuilah sesungguhnya kunci mengenal Allah adalah melalui mengenal jiwamu. Dengan kata lain, jiwamu adalah mesin kepemimpinanmu di masa depan. Tugas pokok dan fungsi penciptaan dirimu, manusia. Allah yang Maha Kasih Sayang telah menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Khalifah membawa misi ilahiyah. Misi ilahiyah firman-Nya. Tiada diciptakannya jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dikatakan oleh Mujahid dalam tafsir Al-Baqawi, tiadalah diciptakannya jin dan manusia kecuali untuk ma'rifat kepada penciptanya. Selanjutnya, 2. Komunikasi antara hamba dan Rabb-Nya. 1. Arti komunikasi. 2. Komunikasi tauhid. 3. Critical thinking dan komunikasi. 4. Tangkap fahami pesannya. 5. Mengurangi dan melaksanakan pesannya. 1. Arti komunikasi. Komunikasi adalah proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan diterimanya. Oleh karena itu, kata komunikasi berasal dari komunis, artinya sama. The process of passing information and understand from one person to another. Salah satu contoh peristiwa komunikasi dengan Allah SWT yaitu manusia berkomunikasi dengan Allah SWT melalui sholat atau beribadah. 2. Komunikasi tauhid. Talbiyah secara bahasa artinya menyambut panggilan dengan ucapan labbaik, berarti orang yang melaksanakan umroh dan haji sedang melaksanakan self-communication atau berbicara dengan hati kepada Allah SWT yang Maha Pencipta. Sambutan disampaikan melalui pengakuan dan curhatan, pujian dan pengagungan atas seluruh nikmat iman dan kenikmatan kelezatan hidup hanya atas anugerahnya, sehingga menyatakan bahwa tidak ada kesyirikan bagi Allah SWT. Jadi berjirah untuk ibadah haji di dalam terjadi proses komunikasi yang intensif dengan Mahadiraja. Komunikasi akan berjalan dengan baik andai kata pesan disampaikan dalam gelombang frekuensi yang sama. 3. Tesis Nabi Ibrahim. 1. Arti tesis. 2. Tesis Tauhid dan Nabi Ibrahim. 4. Implementasi Tauhid Nabi Ibrahim. 4. Risiko yang dihadapi bertauhid. 5. Tingkat iman. Tesis
Tesis artinya ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Istilah tesis digunakan untuk menunjukkan bahwa ungkapan pernyataan Nabi Ibrahim sebagai sebuah kesimpulan setelah melalui proses berpikir yang sahih, kemudian mengujinya melalui fakta-fakta yang ada, dan akhirnya disimpulkan kebenarannya yang hakiki dan tentu saja dengan konsekuensi risiko ujian dari masyarakat sekitarnya. 2. Tesis Tauhid Nabi Ibrahim. Langkah inovasis dan pembaruan bagi bangsanya yang tergelam dalam kebodohan, sehingga tergelam dalam kesesatan dan keterburukan bangsanya. Penjelasan tesis Nabi Ibrahim. Ayat 75. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Ayat 76. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tak kala bintang itu tergelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tergelam. Ayat 77. Kemudian tak kala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Ayat 78. Kemudian tak kala ia melihat matahari terbit, ia berkata, inilah Tuhanku. Ini lebih besar. Maka tak kala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kau persekutukan. Ayat 79 merupakan hasil kesimpulan atas pencarian Nabi Ibrahim menjadi tesis Tauhid. 4. Model pembaruan Nabi Ibrahim. Pokok pembahasannya ada 1. Arti persolawat secara hakikat. 2. Role model bertauhid. 3. Peta jalan pembangunan tauhid melalui kepemimpinan. 4. Objek pembaruan. 5. Implementasi tauhid. 1. Arti bersolawatnya secara hakikat. Secara hakiki, solawat kepada Nabi Ibrahim berdoa agar memiliki sifat tauhid seperti Nabi Ibrahim dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho Allah SWT. Nabi Ibrahim merupakan role model atau figur pembaru ideologi. Bangsanya berangkat dari keyakinan dengan motivasi penggerakan karena dilandasi dengan keimanan dan nilai-nilai tauhid sudah melembur dengan asmanya. Maka setiap langkah perjuangan atas nama Allah SWT bukan bermotifkan harta dan jabatan, namun semata-mata amanah misi ilahiyah. Pembaruan Nabi Ibrahim dijelaskan dalam surat Al-Anbiya Qiyas 21 ayat 58 sampai 68. Misi Nabi Ibrahim adalah membangun karakter bangsanya agar sejalan dengan misi ilahiyah berupa cahaya kebenaran seperti dijelaskan dalam Qiyas 21:51. 5. Ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Pembahasan pokoknya 1. Cahaya ajaran. 2. Misi ajaran. 3. Strategi membawa cahaya. 4. Program implementasi. 5. Pendekatan nasionalisme. 1. Cahaya ajaran. Qiyas Ar-Ra'd 13-16.
Katakanlah, siapa Tuhan langit dan bumi? Jawabnya, Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah SWT, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang buta dan yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah SWT yang dapat menciptakan seperti ciptaannya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah SWT adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Cahaya keimanan. Apabila semua orang beriman, semuanya berdiam, berkata Umar, betul ya baginda Rasulullah SAW. Rasul berkata, apa tanda imam kamu? Mereka berkata, kami bersyukur atas kelampangan dan kami bersabar atas cobaan dan kami riba atas ketentuan. Rida 2. Misi ajaran. Inti surat Ibrahim, misi ayat 1-3 membawa manusia pada cahaya yang terang benderang yang menerangi pada jalan yang lurus yang telah merintis oleh Nabi Ibrahim, diteruskan oleh baginda Rasulullah. Kajian surat Ibrahim, surat ke-13 ayat 52. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Allah lah yang menciptakan segala apa yang di langit dan di bumi, dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih. Selanjutnya yaitu orang-orang yang telah lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalangi manusia dari jalan Allah, menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itulah berada dalam kesesatan yang jauh. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kelebihan, harap dimaklumin dan dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.